Bas live nin. Om. Mas gak usah ngurusin gue, mas gak usah ngurusin gue. Gak sakit. Gak jawab, aku gak salah, kok gak. Halo teman-teman, apa kabar? Selalu oke. Pagi hari pergi ke hutan, hendak ingin mencari rotan. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Erli Widyastuti. Saya seorang leader Diamond dari PT Duta Elok Persada Jaringan Cemara, sekaligus Mobile Stokis Madiun. Teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh hingga kebersamaan saya 20 menit ke depan, tentang bagaimana saya dan perjalanan menuju apa yang sudah dicapai bersama rekan-rekan di Jaringan Cemara. Kisah-kisah yang mewarnai dalam meraih mimpi saya bersama PT Duta Elok Persada, hingga pengalaman itu menjadi guru bagi saya tentang bagaimana saya memperoleh member dan memberdayakannya. Tentu semua tidak instan dan melewati proses yang tidaklah semudah yang saya bayangkan. Namun berkat dukungan suami dan keluarga tercinta, serta tidak lupa buat rekan-rekan di Jaringan Cemara yang tidak lelah berbagi, ditunjang motivasi, dukungan dari manajemen PT Duta Elok Persada, saya bisa melaluinya hingga menemukan konsep dan kiat-kiat untuk cepat closing. Anda penasaran? Ingin tahu lebih lanjut? Singkat cerita, saya dan suami adalah seorang PNS. Kisah ini berawal 3 tahun setelah hampir 10 tahun saya menjadi pelanggan setia krim perawatan kulit di beberapa klinik ternama di domisili saya. Bertahun-tahun berlalu hingga wajah saya mengalami kerusakan yang sangat parah.
Dan inilah fotonya. Ini foto saya saat berhenti dari krim racikan. Dan ini saya memakai New Emerald setelah 1 tahun. Seperti ini ya teman-teman. Dan saat ini saya mengalami purging. Purging saya berjerawat sampai beberapa bulan dengan pemakaian New Amorea. Setelah kesini konsultasi dokter kecantikan, tapi tidak membuahkan hasil, akhirnya saya mengenal produk sabun New Amorea Beauty Plus Bar dari teman kuliah saya bernama Bunda Agnes, yang menawarkan sabun sejak awal tahun 2017. Dan beberapa hari kemudian, saya join member dan langsung posting produk dari PT Dep tersebut. Dari pengalaman pribadi dan kepuasan akan hasilnya yang mendorong saya dalam perjalanan meniti usaha, tidaklah semulus apa yang saya pikirkan. Ada saat juga mengalami titik terendah. Jika ada pertanyaan, apakah saya pernah down? Ya, saya pernah down. Pernah mau mundur di bulan ke-7. Karena 7 bulan saya terus jerawatan. Tetapi ada seorang yang terus mendukung saya, mensupport saya. Beliau adalah upline saya. Saat itu selalu berpesan, kamu harus kuat, Bun. Mitra bisnismu sudah banyak. Jangan pernah menyerah. Tunjukkan prestasimu. Ini kata-kata yang sangat saya ingat ketika saya merasa down. Dari sini saya semakin cinta dengan produk dan bisnisnya dari PT Duta Elok Persada. Semenjak saya pertama kali lolos promo luar negeri di Malaysia tahun 2017 silam, di instansi lain suami semakin gencar promosi. Dan inilah foto suami saya saat actionnya di tempat kerja. Jadi saya dan suami sering disebut pasangan bos sabun oleh teman-teman. Karena dari itu kita mampu membuat personal branding saya duet dengan suami. Gengsikah saya? Tentu tidak. Semakin kesini, semakin saya. Suami adalah partner bisnis terhebat saya, selalu ada dan selalu support. Teman-temanku yang kusayangi, ada afirmasi positif yang selalu saya ingat. Manusia adalah makhluk Tuhan yang sempurna. Diberi segala hal oleh Tuhan, tinggal kita mau apakan semuanya. Saya tidak mau berdiam diri. Saya harus mengupgrade diri. Saya memilih untuk menekuni bisnis bersama PT Duta Elok Persada. Bicara tentang get new member, bagaimana sih saya awal akan mendapatkan member? Nah, di sini akan saya sharingkan sedikit trik bagaimana saya membangun jaringan mitra bisnis. Menarik bukan? Saya akan bercerita bagaimana saya seorang PNS yang memiliki paruh waktu, tapi saya bisa membangun mitra bisnis ini. Sehingga saat ini saya beberapa leader. Saat hari Senin sampai dengan Jumat, saya gunakan bekerja di kantor. Sore harinya buat demo busa, home sharing di domisili saya yang terjangkau dengan saya. Seminggu 2-3 kali demo busa, saya pakai saya memakai media brosur, kartu nama, starter kit, dan produk. Mau tahu kan teknik closing yang jitu? Saya ingat pesan Mas Kim, yang mana ilmu beliau saya praktekkan benar-benar, bahwa 83% jalin hubungan baik dulu. Yang biasa saya lakukan, saya selalu minta nomor WA, saling save kontak, dan ada cara yang menurut saya unik. Saya selalu membeli dagangan teman-teman, dan akhirnya terciptalah hubungan baik. Yang berikutnya, 17%. Menggali kebutuhan downline.
Saya selalu tanyakan ke saya saat awal join, maunya gabung di sini apa? Impiannya seperti apa? Ada yang menjawab agar dapat harga member. Ada juga yang punya impian ingin mengumrohkan kedua orang tua. Dan ada juga yang ingin membeli rumah, mobil dari bisnis ini. Dan yang ada greget seperti inilah yang saya dekati lebih intens. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan, bagaimana sih persiapan Bunda Erli untuk merekrut member? Saya selalu mempunyai satu daftar calon prospek. Saya mendata nama-nama teman saya yang saya kenal terlebih dahulu, baik teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, tetangga, saudara, bahkan teman baru. Dan orang-orang tersebut menjadi konsumen saya. Akhirnya juga mereka bisa merasakan fakta dan manfaat New Amorea. Yang saya lakukan kemudian adalah kunjungan. Saya melakukan kunjungan. Ketika ada yang sudah menjadi konsumen setia, saya mengunjungi rumahnya, jalin hubungan baik dan menanyakan produk New Amorea. Kunjungan berikutnya terhadap teman yang belum jadi pemakai. Saya kunjungi sekedar menjalin hubungan baik terlebih dahulu. Berikutnya, brosur. Ketika saya mendatangi acara, biasanya saat ke pengajian ibu-ibu, ke pertemuan Dharma Wanita, PKK, arisan Anjang Sana, arisan RT, saya selalu bagi-bagi brosur dengan adanya kartu nama saya. Tenang saja saat itu jika tidak ada yang ada respon, karena biasanya akan ada WA setelah itu. Jadi saat itu pasti saya menaruh nomor telepon saya di brosur. Berikutnya adalah kartu nama. Saya selalu memakai kartu nama yang saya selipkan di orderan suami. Berikutnya adalah gali kartu nama. Di sini saya mempunyai 3 buku, teman-teman. Buku yang pertama adalah pelayanan customer atau member pakai. Follow up customer, tanyai reaksi positifnya, apakah repeat order, dan apakah ini mulus? Tentu tidak. Dari sinilah knowledge kuasai. Banyak belajar dari upline, karena ternyata di lapangan saya banyak menemukan masalah kompleks sana-sini tentang purging. Pelayanan member aktif. Di sini saya selalu ada jadwal untuk menghubungi yang aktif posting, memberikan waktu lebih baik untuknya. Karena member baru belum tentu paham tentang produk dari PT Dep. Nah, PR saya pelan-pelan satu persatu member saya atau level 1 saya akhirnya knowledge-nya mulai terbentuk. Buku berikutnya, bank nama. Saya nantinya akan saya hubungi baik via telepon maupun via WA. Dari buku-buku tersebut, saya punya cadangan nama-nama untuk kita kunjungi jika satu domisili. Tetapi, agar bisnis ini tepat sasaran, saya juga harus memilih yang memiliki KSA dan FAT. Jangan langsung diajak gabung, gali dulu KSA dan FAT-nya. Knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, attitude-nya bagus, yakin, faithful, available, dan teachable. Dari situlah purna jual kita follow up. Seminggu kemudian ditanya, follow terhadap pemakaian produknya. Apakah ada keluhan purging atau tidak? Jika merasa nyaman, barulah kita kepo-kepo tentang bisnisnya. Dan barulah kita mulai follow up lagi dengan bimbingan penuh terhadap rekrutan level 1 kita tadi. Nah, perjuangan sudah dimulai, teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan terhadap level 1? Berprinsip dengan 4M, memakai, merekrut, melayani, sudah saya utarakan dengan kegiatan saya tadi di lapangan. Saatnya M yang terakhir adalah membina. Membina generasi 1 agar bisnis ini bertumbuh dari waktu ke waktu. Dengan cara bagaimanakah? Berikut sharing saya di lapangan terkait dengan M yang keempat. Jika satu domisili
Jika satu domisili, saya gencarkan dengan demo busa di lingkungan tetangga, teman, atau saudara. Dan saya biasanya door to door, sore hari pulang kerja. Untuk demo busa tersebut, seminggu bisa 2-3 kali. Dalam home demo tersebut, saya menceritakan pengalaman perjalanan memakai New Amorea, serta pengalaman purging saya, dan mempraktekkan busa ke peserta demo busa. Sampai-sampai saya mengajak suami nih, dan salah satu downline saya yang sudah nampak sehat kulitnya, untuk jadi model saya saat itu, karena purging saya tak kunjung reda, teman-teman. Jadi memberitahukan bahwa tidak sama terjadi purging antara customer satu dengan customer lainnya, itu berbeda. Inilah penerapan saya dengan pola terap 5M yang pertama saya mengajarkan di pertemuan demo busa. Bagaimana cara membuat busa yang benar? Apakah ada penolakan? Tentu ada. 1, dari harga. 2, mundur teratur dengan istilah purging. Prosesnya lama. 3, bisnis MLM. Banyak di luar sana memandang remeh ini MLM. Ini juga perjuangan yang harus memberitahukan kalau di sini MLM sudah syariah. Bonus sudah syariah. Yang mana yang kerja yang dibayar, yang tidak bekerja juga tidak dapat bonus. Ketika kunjungan saya demo busa ke level 1, saya lanjutkan dengan home sharing untuk pertemuan berikutnya. Awalnya satu domisili yang saya kunjungi. Walau ada rumahnya berada di lereng gunung pun, dengan perjalanan yang harus melewati tebing yang curam, juga pernah saya alami. Berangkat subuh sendirian dengan anak, saya juga pernah mengalami. Masuk M yang kedua, memperlihatkan teman-teman. Lihatkan di saat praktek lapangan. Home sharing. Bagaimana saya sharing member dengan segala keluhannya. Dan saya memperlihatkan untuk mengatasi masalah-masalahnya. Serta saya sekaligus memperlihatkan bagaimana saya menerangkan 4 sumber bonus di PTDEP pada level 1 saya. Singkat cerita, dengan 2M tadi, mengajarkan dan memperlihatkan tadi, masuklah saya ke tahap melibatkan. Dari demo busa tersebut, saya secara tidak langsung memperlihatkan terhadap generasi 1 saya, agar mereka melihat dan mencontoh saya. Akhirnya terduplikasilah nanti generasi 1 saya. Selanjutnya, saya lakukan pola ABC, di mana secara tidak langsung saya juga memperlihatkan dan melibatkan generasi 1 saya untuk mengajari agar terduplikasi. Ini sarana perekrutan yang paling jitu, teman-teman. Karena 1 lawan 2. Kita bebas menerangkan isi starter kit dan 90% closing. Karena di pola ABC ini kita mampu menjelaskan 3 pilar PTDEP dengan santai. Berikutnya OPP. Dari 3M tadi, mengajarkan, memperlihatkan, melibatkan, dan M yang keempat adalah mengamati. Acara-acara besar seperti OPP, Opportunity Product Presentation, perekrutan secara massal, karena sebagian besar pesertanya adalah non-member. Saya meminta level 1 saya untuk memberikan materi, dan saat itulah duplikasi saya mulai muncul, tahap mengamati. Saya harus melibatkan beberapa leader dalam acara OPP tersebut sebagai pemateri. Jadi disinilah ujian kita sebagai leader. Jika sudah mampu untuk dilepaskan, saya biasanya memberikan dukungan buat mengadakan acara OPP sendiri. OPP di sini bisa dalam skala kecil, yang saya sebut dengan OPP mini. Pesertanya bisa 3-5 orang dengan memberikan level 1 saya untuk mengisi secara mandiri, atau OPP besar jika sudah mempunyai jaringan. Nah, pola terap 5M disinilah saya terapkan betul-betul di lapangan. Pemirsa yang masih stay menyimak di sini, mungkin banyak yang bertanya ya, bagaimana waktu liburan saya seorang PNS, yang mana hari liburnya hanya sehari Sabtu dan Minggu. Weekend, saya gunakan buat investasikan keluarga dan jaringan, di mana saat weekend saya pergunakan buat kunjungan ke beberapa member saya, baik yang domisili sama maupun di luar kota. Bicara acara home sharing, OPP, atau business sharing.
Dan saya menikmati itu, di mana saat weekend tersebut saya membina jaringan, mengamati yang sudah bisa melakukan acara-acara sendiri maupun mendukung dengan support penuh, dan sampai ke sini tahap melepaskan. Jadi saya sudah berani melepaskan terhadap generasi satu saya agar bisa mandiri tetapi dalam pantauan saya. Nah, bagaimana bisnis ini saat pandemi dan bagaimana saya mengatasi perekrutan saat pandemi? Yang saya lakukan, saya menggunakan pertemuan secara virtual, live IG, Zoom, telepon, sharing via WA buat menyampaikan sesuatu informasi. Pembinaan secara online saya kelompokkan dari per level. Untuk new member, saya buat grup khusus untuk menyampaikan dan membina secara online. Disitulah saya tekankan agar lebih banyak kreativitasnya dengan membuat desain iklan yang menarik, posting produk yang menarik, dan buat postingan yang mengarah ke before after, dan setelah lulus saya keluarkan masuk ke grup level berikutnya. Untuk grup Gold Diamond juga saya kelompokkan yang di sini saya tekankan untuk lebih kegiatan offline-nya. Segala sesuatu yang didapat di grup itu langsung di-sharekan ke jaringan bawah, begitu seterusnya. Nah, inilah sharing saya buat get new member dan cara pemberdayaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.